Kamu sendiri gimana kuliah kedokterannya? Ada cewek yang godain kamu nggak? Hah? Coculun kayak aku gini, mana ada yang mau, kecuali kamu sayang. Walaupun kamu culun, tapi hati kamu lembut kayak sutra. Percuma ganteng, tapi tukang bully. Kamu benci banget sama pembuli ya? Tentu aja, aku paling benci sama cowok yang suka ngebully orang lain. Kayak sok kuat aja. Ah, gitu ya. Jangan sampai Caca tahu kalau aku ini preman kampus. Bisa-bisa dia mutusin aku. Aku sayang banget sama Caca. Ya udah, gak usah bahas hal-hal berat. Ayo pesan makan, aku lapar. Ya udah, kamu pesan makan. Aku yang traktir sepuasnya. Kamu emang pacar aku yang terbaik. Aku sayang banget sama kamu, Rio. Mah, Aku juga sayang kamu, Caca. Besok kita jalan lagi ya. Aku tunggu di kafe ini jam 3 sore. oke, siap sayang. Caca, aku gak bakal biarin senyuman kamu itu pudar. Walaupun aku harus terus pura-pura jadi cowok culun di depan kamu. Malam, Alicia. Loh, Sally, kamu ngapain malam-malam ke rumahku? Biasalah, aku kabur dari rumah. Malam ini aku nginep di sini ya. Please. Pasti kamu ketahuan belanja boneka berjuta-juta sama mama kamu. Iya. Soalnya aku pakai kartu kredit mama buat belanja. Dasar anak durjana. Ayo masuk ke rumahku. Gimana hubungan kamu sama Rio? Masih langgeng aja aku berhatiin. Iya dong. Aku sama Rio itu pasangan yang ditakdirkan oleh langit dan tidak terpisahkan. Tapi sampai kapan kamu bohong sama Rio? Soal kamu yang sering dibully di kampus. Aku nggak tahu. Aku takut Rio kepikiran. Aku nggak mau ganggu studi dia. Hah? Kamu juga bohong soal kampus dan jurusan kamu kan? Iya. Aku takut Rio tiba-tiba ke kampusku, terus ngeliat aku dibully sama Rev. Kenapa kamu nggak lawan aja Rev itu? Kamu takut sama dia? Aku nggak takut sama Rev, tapi dia tuh anak donatur terbesar di kampus. Terus apa masalahnya? Kalau dia dendam sama aku, dia bakal ngorek-ngorek hidup aku dan nyakitin Rio. Aku nggak mau. Hah? Jadi kamu rela dibully demi lindungi Rio? Iya, Sally. Aku sayang banget sama Rio. Aku nggak bakal biarin Rio kenapa-napa karena aku. Hah? Jadi gitu. Semangat ya, Alicia. Tapi kamu harus tetap jujur sama dia nantinya. Hah? Iya. Kalau waktunya udah tepat, aku bakal jujur sama dia. Lama banget. Ngobrolin apa sih? Papa nggak jelekin aku kan depan Rev. Ada deh. Ini urusan pria dewasa. Kamu gak perlu tahu. Aku udah izin sama papa kamu buat bawa kamu tinggal di Korea, sayang. Hah? Iya kah? Aku nggak sabar buat tinggal bareng sama kamu, sayang. Aku juga. Sekalian, nanti aku kenalin kamu sama keluargaku di sana. Kira-kira keluarga kamu bisa nerima aku nggak? Mereka pasti nerima kamu, sayang. Orang tuaku itu terserah sama aku. Asal aku bahagia. Hah? Syukurlah kalau gitu. Jadi kapan kita berangkat ke Korea? Malam ini juga kita berangkat. Soalnya, lusa aku ada meeting penting. Oke, suamiku. Pa, Ma, kami izin pamit ke Korea nanti malam ya. Iya, Nak. Kamu tunggu di sini ya, sayang. Aku panggilin mamaku dulu. Iya, sayang. Halo, Ma. Aku udah di depan nih. Mama bukain pintu ya. Kamu udah pulang, Nak? Loh, siapa gadis cantik ini? Pacar kamu? Sebenarnya dia istriku, Ma. Kami baru menikah tadi. Apa? Menikah? Apa jangan-jangan pacar kamu hamil? Enggak, Ma. Alexa nggak hamil kok. Ceritanya panjang dan nggak masuk akal. Sebenarnya kami dipaksa nikah sama teman kami. Iya, Mama ingat Alicia kan? Yang cerewet itu loh. Dia daftarin namaku dan Alexa di KUA. Oh, gitu ceritanya. Tapi kenapa kalian berdua mau aja dinikahin? Itu karena aku memang punya perasaan sama Alexa dari dulu, Ma. Oh, jadi cewek yang kamu taksir dari zaman kuliah itu Alexa? Iya, Ma. Aku juga nggak nyangka kalau Alexa juga naksir sama aku dari zaman kuliah. Pasti berat ya, Nak, memendam perasaan selama ini dan Alessio nggak peka-peka. Iya, Mah. Saya capek kasih kodenya. Dia nggak peka-peka.
Ya maaf kalau aku emang kurang peka sama perasaan orang. Alessio emang gitu orangnya. Kalau sama dia, harus langsung to the point. Mulai sekarang, saya nggak bakal kode-kode lagi sama dia. Kamu kerja di mana, nak? Saya sekretaris di perusahaan besar. Tapi mulai sekarang, saya jadi sekretarisnya Alessio. Bagus. Istri itu emang harus deket sama suaminya. Apalagi pekerjaan Alessio kan rawan. Rawan gimana, mah? Alessio ini banyak yang godain di kantornya. Kamu jangan sampai lepas pengawasan dari dia. Siap, mah. Mulai besok, saya suruh Alessio pakai kacamata kuda. Walaupun banyak yang godain, tapi aku nggak tertarik sama cewek-cewek di kantor. Kenapa emangnya? Istriku aja udah cantik gini. Masa iya aku cari yang lain? Ting. Dasar gombal. Ya udah, kalian istirahat aja di kamar. Kalian kan habis perjalanan jauh tadi. Iya, Iya, Ma. Ma. Hari ini kita tidur di sini dulu, sayang. Besok aku bawa kamu ke rumah kita. Aku kira kita bakal tinggal di sini sama mama kamu. Ya enggak lah. Aku nggak mau istriku tinggal sama orang tuaku. Tapi mama kamu baik banget sama aku. Aku nggak keberatan kok. Awal-awal mungkin gak masalah. Tapi nggak ada yang tahu gimana ke depannya kan. Iya sayang, aku ikut kamu aja. Lagi pula, menantu cewek itu lebih baik gak tinggal sama mertua. Aku nggak mau ada masalah nanti. Makasih ya sayang, kamu udah mikirin masa depan kita. Walaupun aku nggak peka, tapi seenggaknya aku tahu mana yang terbaik buat istriku. Aku sayang kamu, Alessio. Aku juga sayang kamu, Alexa. Kita putus, Alveno. Apa? Tapi kenapa, Revalia? Apa aku ada salah sama kamu? Kamu gak punya salah sama aku sih. Tapi hubungan kita yang salah. Apa salahnya? Selama ini hubungan kita baik-baik aja. Sadar diri dong. Kamu tuh cuma mahasiswa miskin yang dibiayai sama keluargaku. Bukannya kamu bilang, kalau kamu nerima aku apa adanya. Awalnya sih gitu. Tapi aku udah sadar kalau status sosial kita jomplang banget. Sejak kapan kamu mempermasalahkan soal status sosial? Sejak aku sadar kalau hidup itu butuh uang, gak makan cinta doang. Tapi aku bakal jadi dokter yang hebat buat kamu. Gak akan bikin kamu malu. Tetep aja, keluarga kamu tuh miskin. Mana setara sama konglomerat kayak keluarga Alterioku. Kamu berubah. Kamu bukan Revalia yang aku kenal selama ini. Udah ya, jangan ganggu aku lagi. Aku mau keluar negeri dan nikah sama cowok yang setara. Kamu mau nikah sama cowok lain? Terus mimpi kita gimana? Bodoh amat sama mimpi kita. Emangnya aku peduli? Bye miskin. Revalia, ternyata selama ini perasaanmu palsu ke aku. Padahal aku tulus sama kamu. Kamu cinta pertamaku, Revalia. Lihat aja, Revalia. Aku bakal jadi dokter terhebat yang gak bisa kamu remehin lagi. Dokter, ada kabar gembira. Ada apa, Sus? Obat yang dokter teliti berhasil menyembuhkan pasien yang punya penyakit langka. Yang benar, Sus. Jadi, eksperimen obat yang aku buat berhasil. Benar, Dok. Anda adalah satu-satunya dokter yang berhasil menemukan obat penyakit langka. Akhirnya, penelitianku bertahun-tahun membuahkan hasil. Sekarang penyakit langka itu tidak akan mematikan lagi, Dok. Ini terobosan baru. Kamu benar. Nggak akan ada lagi orang yang meninggal karena penyakit itu. Seperti orang tuaku. Asosiasi Kedokteran memberikan Anda penghargaan atas penemuan ajaib ini, Dok. Kalau gitu, aku merasa terhormat bisa mendapat penghargaan ini. Namaku Alicia Valeri. Aku adalah putri dari keluarga terkaya di negara ini, keluarga Arkadia. Aku dikelilingi banyak orang, akan tetapi tidak ada yang tulus di antara mereka. Semuanya munafik. Mereka hanya mau memanfaatkan harta dan statusku. Setahun ini, aku berpura-pura menjadi miskin untuk melihat wajah asli mereka semua. Alicia, sampai kapan kamu pura-pura miskin dan culun? Kamu gak capek apa dibully terus di kampusmu? Capek. Ya enggak lah. Aku pengen tahu wajah orang-orang yang bermuka dua di depan aku. Aku ngerti. Tapi aku sering lihat tangan kamu memar gara-gara dibully sama mereka. Kenapa? Sasa khawatir ya sama aku.
Namaku Salsa, bukan Sasa. Sasa mah merek micin. Suka-suka aku dong. Menurut aku, Sasa juga imut kok. Tahu percuma ngomong sama kamu. By the way, aku dengar-dengar kamu katanya dijodohin ya sama orang tua kamu. Iya, aku dijodohin sama Leo Arsenio, sahabatnya Kak Theo. Gosipnya, dia tuh ganteng, kaya, dan jenius loh. Beruntung banget kamu dijodohin sama dia. Oh ya, kita lihat aja nanti. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku sukanya sama cowok yang menarik. Namaku Revalter Rio. Aku seorang jenius yang berasal dari keluarga sederhana. Aku sering dibully pas SMA karena culun. Jadi, aku memutuskan untuk mengubah penampilanku. 2 tahun ini, aku berpura-pura menjadi kaya untuk menarik simpati dan perhatian orang padaku. Makasih ya, Ref. Berkat kamu, aku jadi paham soal pelajaran ini. Sama-sama, Clara. Aku senang bisa ngajarin kamu. Kamu ini sempurna banget ya orangnya. Ganteng, kaya, populer, jenius lagi. Aku beruntung kenal sama kamu. Kamu bisa aja, justru kamu yang lebih sempurna, Clara. Hah? Kok bisa? Aku mah biasa-biasa aja orangnya. Kata siapa? Kamu cantik, baik, dan rendah hati. Padahal, kamu putri dari keluarga Arkadia. Emangnya apa yang harus aku sombongin? Harta kan gak dibawa mati. Kamu benar. Kalau aku bisa dapetin Clara, aku bakal jadi suami orang terkaya di negara ini. Jemputan aku udah sampai. Kamu gak pulang? Jemputan aku belum datang. Kamu duluan aja. Hati-hati di jalan ya, Clara. Ya udah deh kalau gitu. Bye. Mobil Clara mewah banget. Aku harus ke halte sekarang sebelum ketinggalan bus.